itu kok ada orang lagi duduk. Nah spontan kita orang langsung, mana orangnya? Banyak sosok-sosok yang lagi ngeliatin kita gini bang, seakan-akan mau menerkam bang. Ada sosok kayak semacam orang sih bang, tapi gue yakin sih itu bukan orang. Berdiri posisi kayak gini, dia cowok bang. Setelah gue buka kamar mandi, ada sosok dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Besok Pagi Channel bersama gue Bang Mange. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber, teman gue langsung, sahabat gue langsung, Oki Andrian, atau biasa dipanggil Bang Akeu. Iya benar. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik bang. Oke, nah Bang Akeu ini ingin menceritakan pengalamannya ketika pendakian di Gunung Lawu 2019. Iya. Rambutnya gondrong juga Bang. Iya nih bang. Sama kita. Gua kuncir aja kali ya. Bang Akeu ini punya YouTube juga ya Bang ya? Boleh Iya. dipromosin Bang YouTube Bang? Ya buat kalian yang kepo-kepo langsung aja mampir di channel Cemas LD. Nanti linknya ada di bawah bang. Oke, nanti linknya ada di bawah buat taruhin. Cerita masa lalu di gunung. Oke, ini sih percintaan ya Bang? Bisa dibilang, jadi Cemas LD ini cerita masa lalu di. Nah, D-nya ini bisa di mana aja bang. Oke. Bisa di kuburan, di pulau lah, di mana. Mending kalian punya cerita horor. Cerita masa lalu ya? Iya. Video kali ini Bang Akeu ingin berbagi atau sharing pengalaman ketika pendakiannya di Gunung Lawu, tepatnya tahun 2000 kemarin ya Bang? Iya. Mungkin waktu pandemi kali ya? Iya mas. Waktu itu pandeminya lagi, apa ya, udah mulai agak surut sih bang. Udah mulai agak surut, Iya, baru dibuka ya? baru dibuka. Oke. Kembali gue ingin mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, melainkan hanya berbagi dan sharing pengalaman. Dan kebetulan Bang Akeu ini merasakan kejadian tersebut. Dan jika teman-teman punya cerita pendakian, terutama di hal mistisnya, dan ingin bercerita di sini di Besok Pagi, bisa langsung kirim lewat email atau DM di Instagram Besok Pagi. Kisi-kisinya di pendakian saat itu ada apa aja nih Bang? Tanpa disengaja kan di pos 2 kan ada pohon yang menurut warga sekitar dan pendaki-pendaki lain tuh dikeramatkan bang. Oke. Tanpa disengaja gue senderin. Nah mungkin di situ ada yang ngikutin gue bang. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama dan untuk membersihkan waktu, langsung aja kita mulai ceritanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kenalin nama gue warahmatullahi. Oki Andrian, biasa dipanggil Akeu. Oke. Terima kasih juga buat Besok Pagi Channel yang udah sempat mampir nih bang, sini bang. Semoga channelnya semakin sukses ke depannya. Amin. Dan semakin berkembang lagi. Oke. Cerita berawal ketika gue main ke rumah teman gue nih bang. Tanpa disengaja mereka lagi briefing tentang besok keberangkatannya tuh ke Gunung Lawu bang. Oke. Nah karena jiwa gue mungkin udah ke gunung banget nih bang ya. Nah gue bilang langsung ke teman gue, kira-kira ada slot nggak satu? Nah berhubung di situ ada temennya yang nggak ikut, akhirnya gue diajak lah. Yaudah nggak apa-apa, ayo nih ada slot kosong satu. Oke. Berangkatlah gue dan rekan-rekan gue nih dari Tangerang, sekitar 15 orang bang, naik Elf. Di saat itu sih perjalanan biasa-biasa aja bang ya, nggak ada tergandala apapun. Nah karena berhubung gue baru pulang kerja, nah gue lelah, akhirnya gue tidur bang di perjalanan itu. Pas gue bangun tiba-tiba udah subuh di masjid tol Cipali ya. Di masjid itu gue melaksanakan sholat subuh sama teman-teman gue nih. Dari situ kita berangkat lagi nih bang ke Karanganyar, jemput temen gue sama temen gue juga. Namanya boleh disebut ya? Boleh, nggak apa-apa. Mas Eko namanya. Oke. Jemput temennya 3 orang. Jadi kita berangkat 18 orang. Singkat cerita, sampailah gue di base camp Lawu via Ceto nih bang. Karena gue dan rekan-rekan gue tuh naik lewat via Ceto. Singkat cerita, setelah kita udah beres-beres packing ulang lagi barang-barang kita, berangkatlah kita jam sekitar 8:30 bang. 9 pagi? Iya, 9 siang. Lumayan cukup pagi siang sih. Sampai di situ kita beres-beres simaksi. Nah, di pos simaksi ini kita di briefingin nih bang, diarahin juga sama petugas itu. Oke. Briefing hampir 1 jam. Berangkatlah nih bang. Di pos pendakian ini, gue sih nggak pernah berpikiran yang negatif atau pengen ketemu makhluk apalah main gunung ini.
Karena tujuan gue kan cuma pengen libur-liburan doang. Have fun ya? Ya have fun. Karena di masa pandemi ini kan bang ya. Jadi pas di rumah bete banget, berangkatlah. Di situ masih biasa aja nih bang. Gue ngelewati Candi Cetek ya bang. Di situ masih biasa aja, kita foto-foto. Setelah sampai gue di suatu air terjun kayak gitu bang, air tempat mungkin buat warga sekitar sih tempat mensucikan diri kali bang, tempat orang mandi. Nah, karena pas pendakian gue itu sama cewek ini bang, tiba-tiba setelah dari situ si cewek ini muntah-muntah nih bang, setelah cucian dari situ. Di situ sih gue masih berpikir, mungkin karena dia baru suka naik gunung kali bang. Berangkat lagi gue ke pos 1 masih biasa aja. Itu sekitar jam 10:30 lah. Sampai di pos 2 nih bang, gue ngerasain hal-hal yang aneh tuh di pos 2. Oke. Tanpa disengaja, gue senderan di pohon. Yang mungkin menurut warga sekitar sih pohon itu angker bang. Pendaki-pendaki lain juga pasti tahu lah, kalau pohon itu emang benar-benar. Tanpa disengaja gue senderin bang. Atau pohon yang diselimuti kain putih ya? Iya itu dia benar bang. Nah terus si Mas Eko ini kan, dia ini tim SAR via Sewu bang. Nah dia bilang, bang jangan senderan situ. Karena berhubung gue nggak tahu kan ya akhirnya, emang kenapa mas? Udah nggak apa-apa, jangan sender situ aja. Di situ posisi jam 12 siang nih bang. Berangkat lagi kita jam 1. Nah di situ padahal gue cuma pakai DP. Tapi yang gue rasain tuh, kok ini DP berat banget. Nah di situ gue mulai, wah nih nggak beres kayaknya nih. Sampai di pos 3 gue melaksanakan sholat nih bang sama teman-teman gue. Di saat itu ada dupa nih bang. Dupa, pas gue kelar sholat asar ini, tiba-tiba tuh dupa itu nyala bang. Nah yang gue bingung itu dupanya ini siapa yang nyalain bang. Ya. Mungkin gue berpikir sih mungkin warga sekitar atau pendaki-pendaki lain yang disuruh sama porternya atau gimana. Nah setelah habis asar kita langsung berangkat lagi bang ke pos 4. Di pos 4 ini sekitar jam 5 bang. Karena di situ kita udah dingin banget, cuacanya juga emang dingin sih waktu itu. Nah kita di situ masak kopi, ngerokok lah segala macam. Kejadian ini tuh ketika habis maghrib bang, semua baru gue tahu nih. Setelah habis maghrib, suasana tuh emang bener-bener beda deh dari gunung-gunung lain. Gue berpikir kalau Gunung Lawu nih suasananya beda banget. Setelah dari pos 4 kita berangkat lagi bang. Nah sebelum kita sampai di sabana sebelum pos 5 itu bang, kan ada jurang bang. Nah di situ gue stay sama teman gue bang. Stay di situ ngerokok. Nah akhirnya gue mutusin buat lanjut lagi. Nah teman gue ini bilang, udah lu jalan duluan aja, gue nungguin di belakang. Seketika teman gue ngelihat sesuatu lagi duduk bang, di center sama dia. Pas di center, dia bilang, itu kok ada orang lagi duduk. Nah spontan kita orang langsung, mana orangnya? Nggak ada bang di situ bang. Tiba-tiba nih bang, pohon yang di atas gua nih tuh goyang seakan-akan kayak ketiup angin bang. Yang gua heran tuh kenapa pohon itu doang. Nah si Mas Eko lagi-lagi bilang, kita jangan di sini, nggak enak. Jalan tuh bang gua. Posisi gua ada di belakang. Pas gua lagi jalan, ada yang ngikutin gua bang. Suara jejak kaki. Seketika gue ngeliat ke belakang, pas gue di belakang ada sosok kayak semacam orang sih bang. Tapi gue yakin sih itu bukan orang, karena mukanya tuh pucat banget bang. Bajunya juga udah agak kotor-kotor gitu bang. Dia lagi begini bang. Pas gue nengok ke belakang, astagfirullahaladzim, Mas Eko saya nggak mau di belakang. Emang kenapa? Udah mas nggak apa-apa, saya nggak mau di belakang. Nah akhirnya si Mas Eko pindah ke belakang, lanjut lagi jalan bang. Sebelum itu kan agak jalannya tuh di sebelah kiri tuh aja jurang bang. Gue ngeliat ke bawah. Nah ekor mata gue nih bang, ngeliat ke jurang ini nih bang. Banyak sosok-sosok yang lagi ngeliatin kita gini bang. Seakan-akan kan mau menerkam bang. Gue juga berpikiran apa mungkin karena gue halu atau gimana ya bang ya.
Tapi bener-bener gue lihat tuh jelas sama ekor mata kepala gue. Ada yang matanya merah, ada yang segala macam tuh pokoknya. Sekian cerita sampailah gue di Sabana nih bang. Itu sekitar jam 8:30 malam. Nah di situ sih gue pikir, wah karena berhubung kita udah capek banget nih bang, masak Indomie langsung tidur, istirahat. Pagi lah bang. Di pagi ini gue sama teman gue berdua magiin nih bang. Ngerokok udah sambil kencing juga gue. Agak naik melipir ke bukit sebelah barat mungkin ya. Gue ngeliat sosok itu lagi bang. Sosok yang tadi malam gue lihat. Gokil. Lagi jalan di pinggiran tebing gitu bang. Gue berpikir, kok ini ada lagi? Ngapain nih? Kalau misalnya orang kan nggak mungkin banget bang. Benar. Singkat cerita lagi bang, berangkat kita summit. Itu udah mulai agak siang sih bang, jam 9. Sampailah di pos 5, tempat almarhum Alpi foto-foto. Nah teman gue tuh di situ foto-foto bang. Gue nggak sempet foto di situ. Berangkat lagi, sampai gue di sebelum sabana yang luas banget, sebelum pasar Dieng itu bang. Nah di situ teman gue kencing. Masalahnya kencing bukannya bilang permisi atau apa, dia malah bilang dado karena masa bodoh. Kata gue, lu kencing bener-bener lah, masih bilang kayak gitu. Mungkin itu guyonan nih bang ya menurut kita ya, tapi nggak tahu juga sih buat penunggu situ atau gue berpikir ini orang ada aja sih kencing. Berangkat lagi sampai gue di pasar Dieng bang. Nah di pasar Dieng ini bener ya, ternyata kata orang-orang itu di pasar itu emang bener-bener kayak suara aneh-aneh tuh ada aja bang. Di saat gue pasar Dieng itu gue denger kayak emang bener-bener kayak pasar gitu bang. Nah di situ tapi gue gak cerita sama teman gue. Deh terus berangkatlah, sampailah gue di Boim. Setelah dari Boim gue makan sama teman gue nih bang. Makan, selesai makan, teman gue berantem bang. Cuma masalah karena makan tahu satu nggak dibayar, salah paham. Tiba-tiba dia di situ cekcok bang. Menurut gue sih dia akrab banget ya, mungkin teman kecilnya ya. Kok dia bisa berantem? Nah di situ gue ngakak nih bang, ketawa-ketawa lah. Gue pikir nih orang kenapa? Nggak taunya teman gue nih ada yang nempelin bang. Setelah dari Boyem ini. Nah teman gue yang berantem ini kita pisahin nih bang. Dia jadi yang satu di bagian depannya, gue nih di bagian belakang. Singkat cerita setelah kita lewatin jalur batu-batuan ini bang, sampailah gue di puncak Lawu. Nah di situ kita foto-foto, ketemu juga orang Tangerang bareng. Setelah itu kita langsung turun lagi bang. Setelah turun ini nggak terjadi apa-apa bang. Setelah sampai di pos 5 sama teman gue ini yang kencing bilang dado bang. Tepat di depan mata gue, dia jatuh nih bang. Jatuh guling-gulingan. Padahal di situ treknya menurut gua landai banget sih bang. Landai. Iya landai. Mungkin kalau di situ banyak pohonan, mungkin gua pikir dia sandung pohonan. Ternyata enggak. Nah di situ dia juga bilang. Sampai udah kita di tenda lagi, beres-beres, packing semua, makan, masak, segala macam udah kelar. Kita terbagi 3 kelompok nih bang. Turun masing-masing ada. Pokoknya waktu itu gue turun bagian terakhir bang. Kita di situ briefingin kalau kita nanti kumpul lagi di pos 3. Selama turun ini perjalanan tuh biasa-biasa aja bang, nggak terjadi apa-apa. Setelah sampai pos 3 tuh gue udah sekitar maghrib lagi bang. Nah teman-teman gue ngumpul di situ. Setelah habis maghrib kita berangkat lagi. Di pos 2 nih bang, gue ngeliat lagi sosok yang tadi malam gue lihat itu bang. Pertama gue ngeliat sosok kunang-kunang, lagi terbang-terbangan di atas semak-semak. Gue tegesin lama-lama ada lagi di bang dia. Lagi berdiri posisi kayak gini. Dia cowok bang. Karena apa? Karena mungkin di situ gue bawa sesuatu ya bang ya, dari pemberian kakek gue ya. Bentar. Mungkin bentrok kali bang ya. Nah kata gue, kok di sini aneh banget gunung ini gunung bener-bener
mistisnya membawain banget sih bang menurut gue bang. Benar. Dari gunung-gunung yang gue trekking tuh bener-bener beda deh. Nah, di pos 2 ini ada saluran air yang bocor bang. Airnya berantakan lah kemana-mana. Sampai gue bingung trek yang tadi awal gue trekking tuh yang mana nih. Singkat cerita sampailah gue di bawah di base camp ini. Sama teman gue yang kencing ini nih bang, tiba-tiba dia jalannya pincang bang. Dan akhirnya kita rangkul semuanya. Setelah sampai situ, udah kita di base camp. Kita cerita-cerita nih bang, sama kejadian-kejadian yang kita alami di Gunung Lawu ini. Cerita-cerita, nah si Mas Eko ini bilang, bang, waktu pas sebelum pos 4 itu, lu nemuin apa sampai lu teriak kayak gitu? Mas, saya ngikutin mas, sosok cowok mas, saya bilang kayak gitu bang. Wah yang bener, iya, sama saya juga. Ternyata di Mas Eko ini ngerasain juga bang hal-hal yang kayak gitu, tapi dia nggak mau cerita. Setelah kita sampai base camp tuh kita cerita semua bang. Tapi gue nggak nanya-nanya karena gue baru kenal juga kan, jadi belum terlalu akrab. Iya benar. Ya udah sampai di situ gue pikir udah nggak ngikutin lagi nih bang. Singkat cerita kita balik sampailah di rumah nih bang. Itu sekitar jam 2:30 ya. Setelah gue sampai di rumah, gue masuk kamar mandi nih bang. Pengen buang air kecil. Setelah gue buka kamar mandi, ada sosok dia lagi bang. Dengan posisi yang sama lagi kayak gini. Gue nggak kebayang deh. Gue sampai teriak, "Ma, apa di kamar mandi?" Wah, nyokap gue sama bokap gue langsung bangun nih bang. Langsung nyamperin kamar mandi. Ternyata nggak ada apa-apa bang. Di situ gue masih trauma nih bang. Sumpah, bener-bener. Setiap gue kamar mandi pasti gue ngelongok-ngelongok dulu bang, lihat-lihat dulu. Sama temen gue yang di Boyem ini bang, yang berantem itu. Menurut gue sih dia peka nih bang. Cuma dia nggak mau cerita. Karena bokapnya ini, menurut gue mungkin di kampungnya itu emang orang pintar sih bang. Sesepuh lah ya. Iya sesepuh. Mungkin orang syariat gitu bang. Ditanya, lu emangnya habis dari gunung mana? Temen gue bilang ke Gunung Lawu, Jawa Tengah. Nah, bokapnya bilang, jangan pernah lu ke gunung itu tuh lagi, atau gue nggak bolehin lu naik gunung lagi. Kata bokapnya gitu bang. Nah, dikasih tahu lah, sosok yang nempel ini orang adalah buto hijau banget bokapnya. Ih, gokil banget. Setelah itu temen gue sakit 1 minggu bang. Gue berpikir, aduh. Nah, sama temen gue yang jatuh ini bang, guling-gulingan. Ternyata dia bilang, di situ gue udah jorokin kan. Emang gue lihat sih, jatuhnya parah bang, guling-gulingan. Sedangkan, ya mana, kecuali jalanannya turun mendatar jauh banget bang. Bisa lah dia jatuh guling-gulingan. Ini jalan datar banget bang, jatuh. Sedangkan di situ nggak ada ranting-ranting pohonan. Ternyata setelah dia cerita di rumah nih bang, kita kan berbagi cerita nih bang sama temen. Dia ada yang jorokin bang. Mungkin ceritanya sih sampai itu aja ya. Mungkin buat teman-teman ceritanya juga nggak terlalu serem ya. Tapi di situ membuat gue merinding. Seperti ada cewek yang gue suka lewat depan gue. Mantap. Oke nih bang, gue mau kelas balik nih tentang perjalanan lu ketika mendaki Gunung Lawu. Mungkin pendakian itu nggak lu rencanain ya saat itu? Enggak, waktu itu saat itu gue nggak rencanain bang. Seketika gue ngeliat teman gue lagi pada ngumpul dan spontan lah gue bilang, masih ada slot nggak? Gue ikut lah, gitu. Akhirnya lu mutusin? Akhirnya gue mutusin buat ikut. Karena di posisi di situ juga gue baru aja foto sama pacar gue. Gokil. Nah nih bang. Iya. Sampailah di base camp pagi hari ya. Iya. Mulai mengecek perbekalan lu kembali, mengurusi maksi dan lu start kira-kira jam 9 pagi ya? Iya, kita ngurus di setengah 9. Tapi kita berangkatnya jam 9. Jam 9 pagi lu berangkat. Tiba di pos 2 ya bang ya. Tiba di pos 2 nih. Lu nggak sengaja nyenderin pohon gede yang berkain putih. Dan kita tahu bahwa saat itu ya kan, masyarakat setempat itu mungkin berpikirnya itu pohon keramat. Iya benar bang. Lu nggak sengaja lu senderin. Karena di waktu itu juga gue baru aja tahu nih bang tentang Gunung Lawu. Setelah gue turun dari Gunung Lawu, gue searching, ternyata memang di pohonan itu tuh
Gak boleh sembarangan bang. Nah tanpa disengaja gue senderin, kan celengan banget. Yang berawal lu nggak tahu kan? Awalnya gue nggak tahu bang situ bener. Oke. Setelah si Mas Eko bilang, bang jangan senderin di situ. Nah di situ gue langsung seketika, wah gue paham nih. Ada maksud tertentu bang. Oke. Mas Eko pun saat itu ngomongnya jangan yang dari situ aja, nggak langsung ceritain ininya ya. Oke. Bentar. Sampailah di pos 3 ya saat itu ya, di pos 3. Iya, sampai di pos 3. Di pos 3 itu nggak ada kejanggalan-kejanggalan saat itu. Gak ada kejanggalan apa-apa sih. Yang gua bingung tuh cuma dupa ini bang. Iya. Pas lu setelah selesai sholat asar, ya. Tiba-tiba dupa itu nyala. Padahal saat lu mulai sholat itu nggak nyala kan? Enggak. Pas gua masuk pos 3 ini, posisi dupa itu nggak nyala bang. Keadaan mati. Oke. Setelah pas gua keluar, tiba-tiba nyala bang. Oke, gokil bang. Di situ makin membawai karena aroma, tahu sendiri lah aroma dupa kayak gimana ya. Emang, kayak seperti kemenyan gitu kan. Oke, mungkin dari situ kali ya awalnya. Ya. Pokoknya kejadian aneh-aneh itu gua rasain setelah abis maghrib bang. Cerita lu jalan kembali dan lu sampai pos 4 ya? Iya. Maghrib ya? Iya. Sampai pos 4 maghrib. Iya, sampai pos 4 maghrib. Nah setelah itu lu nggak sengaja ngeliat sosok. Ya, itu setelah dari pos 4 kita naik mungkin 20 menit lah ya. 20 menit perjalanan dari pos 4 lu melihat sosok. Iya. Ya itu dia yang ngikutin gua ini. Boleh dijelasin lagi nih bang, lebih detail lagi bang. Sosok ini atau pendaki kah atau makhluk gaib kah atau gimana kah gitu? Gua nggak tahu juga ya sosok ini apa nih bang ya. Atau mungkin dia yang jagain gua atau apa ya bang ya. Pokoknya gua ngelihat tuh sepantaran gua, cuma rambutnya pendek, pakai baju abu-abu. Cuma udah agak compang-camping gitu bang, udah kotor gitu lah, pakai celana pendek. Lagi nunduk ke bawah, mukanya pucat banget. Gua mikir kalau itu orang sih kayaknya nggak mungkin bang. Soalnya waktu itu posisi di belakang gua nih cuma teman gua 2 orang. Berhubung teman gua mungkin masih capek kali ya, dia bilang kayak lanjut aja dulu, gua nunggu yang belakang. Oke. Di situ gua, wah, sempet, pokoknya susah deh, nggak kebayang bang. Aku sih nggak habis pikir sih kayak gitu. Serius ya. Tiba-tiba lu nengok belakang dan ada dia. Iya. Pertama sih jejak kaki bang ikutin gua. Jejak kaki. Tahu sendiri lah kalau di rumput kayak gimana. Pasti ketahuan kan pasti. Benar. Tepat banget di belakang gua. Gokil banget sih. Itu aja. Nggak sampai di situ aja ya. Iya. Nah pas lu melanjutkan perjalanan, lu tahu bahwa saat itu kiri kanan jurang ya. Iya. Dan bukan kiri kanan bang, di sebelah kiri. Oh sebelah kiri lu ya. Di sebelah kiri. Pohonan gede itu bang. Pohonan gede di sebelah kiri lu jurang. Dan saat lu lewat itu seakan-akan itu banyak yang merhatiin lu. Ekor mata gua ngeliat bang. Pastilah ada. Ada benar. Gua ngeliat ekor mata gua, tuh semacam kayak mata gitu bang. Pas gua ngeliat ke bawah gini, mereka lagi kayak gini bang. Seakan-akan mau nerekam kita bang. Di situ gua, astagfirullahaladzim, ini beneran gak sih? Apa emang karena gua capek gitu ya? Atau sugesti gua doang kali bang ya? Tapi kayaknya sih itu enggak deh, nggak mungkin sugesti bang. Beneran nih? Beneran bang, dia posisi nggak cuma satu bang. Banyak. Dia lagi seakan-akan mau merekam gitu bang. Nah itu bentuknya apa? Mata merah bang, hitam gede. Ada juga yang kukunya panjang. Wih, astagfirullahaladzim, merinding gue bang, sumpah bang. Kokor dulu aja biar ini ya. Dari situ gue nggak mau ngeliat situ lagi bang. Karena gue trauma juga sama pendakian gue ke Gunung Ciremai bang. Sama gue ngeliat sosok kayak gitu juga bang. Gokil banget ini ceritanya. Mungkin itu baru setengah ya? Iya. Setelah lu berjalan dari lewat kayak sebelah kiri lu jurang itu, sampailah lu di rest area lah ya? Iya. Camp area lah ya? Iya, camp area. Kayak semacam sabana gitu. Lu buka tenda di situ, lu makan malam, dan saat pagi, subuh ya? Pagi jam setengah 6. Setengah 6 lu keluar, mau kencing ya? Iya, gue mau keluar sama temen gue berdua. Yang lain sih masih di tenda. Pada tidur ya? Ya, ada juga yang masih tidur. Di situ gue ngeliat sosok itu lagi bang, lagi di pinggir tebing gitu. Karena kan sebagian sana kan tebing tuh bang. Makhluk itu lagi yang pertama kali lihat? Iya, itu dia lagi bang. Pertama awalnya gue pikir, ini orang ngapain? Ternyata setelah gue ingat-ingat lagi, ini orang yang di belakang gue semalam. Dia masih ngikutin lu sampai itu? Nggak sampai di situ aja sih ya? Enggak.
Singkat cerita pagi lah ya. Iya. Pagi lu coba summit ya. Summit jam 9 setelah kita habis sarapan makan semua. Sempet lucu nih kejadiannya nih. Tadi kan lu bilang kawan lu itu ada yang berantem gara-gara hal sepele ya, hal gorengan ya. Hal gorengan satu. Cuma gara-gara makan gorengan satu nggak dibayar bang. Padahal gue udah bilang, ini gorengan gue belum bayar nih. Nah tapi teman gue langsung keluar aja, jalan aja. Pas sebelum kita masuk ke jalur batu-batu ini bang, puncak, gue bilang, tahu gorengan gue belum bayar tuh satu. Wah di situ teman gue langsung, wah lu parah lu, gue udah kasih duit, lu masih aja dibayar. Langsung di situ dia berantem bang. Langsung tahunnya ini dibayar. Dia makan satu, dibayar 20 bang, dia langsung. Oke, gokil banget. Gue tahu dibayar berapa, pokoknya dibayar 20.000. Nah, ada mungkin menurut gue ini ada kejadian yang lucu tapi sompral nih. Iya. Nah, saat temen lu kencing, dia nggak numpang-numpang ya? Enggak. Dado-dado kena masa bodoh. Iya. Itu menurut gue nantangin sih. Nantangin sih, mungkin menurut kita sih itu guyonan kali. Guyonan, tapi menurut dia ya kita nggak tahu. Iya lah, kita kan nggak tahu di posisi itu ada penunggunya apa kan. Bener. Karena kita nggak tahu juga, nggak bisa ngeliat juga kan. Oke, bener. Gue udah bilangin, lu ngapain sih kencing dado-dado, bukan numpang-numpang. Tapi di situ gue ketawa-ketawa juga bang. Karena lucu tadi itu, ya benar. Harus sih itu. Nggak lama setelah itu jatuh dia. Ya pas turun setelah kita dari puncak. Oh berarti puncak nih nggak ada hal-hal lagi? Di puncak sih nggak ada hal apa-apa deh bang. Lah buat foto-foto. Tapi lu ada kan dokumentasinya? Ada. Nanti gua iniin aja ya. Kita taruh di slide aja ya. Oke bang. Nah setelah turun puncak nih. Ya setelah sampai kita di Pasar Dieng dulu bang. Di Pasar Dieng gua ngedenger. Ternyata bukan gua doang bang yang denger bang. Ternyata teman-teman gua setelah sampai di rumah kita cerita, teman-teman gua bilang ternyata dengar juga. Ternyata memang di Pasar Dieng itu kayak semacam kerumbunan kayak di pasar gitu bang, suara-suara yang aneh lah pokoknya. Suara-suaranya, hawa-hawanya yang mirip kayak pasar-pasar biasa kayak kita bener, gini emang, bener. Enggak, awalnya sih gue pikir di cerita-cerita doang nih bang ya. Pas gue ngerasain sendiri, emang bener-bener ada suaranya bang. Kita tahu kan saat itu Pasar Dieng, namanya pasar kan paling luas ya kan. Pasar. Bukankah nggak mungkin kalau di saat itu nggak ada suara sama sekali? Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Tapi kalau misalnya emang itu suara orang juga nggak mungkin banget. Nggak mungkin. Nah, sepi saat itu ya? Sepi. Posisi di situ cuma tim gue doang nih, maksudnya rekan-rekan gue doang bang. Kok bisa ada suara-suara aneh gitu? Kayak semacam orang di pasar gitu, cuma suaranya samar-samar bang. Suaranya samar-samar, tapi jelas. Berarti bukan lu doang yang dengerin, temen lu juga temen gue juga cerita. Itu cerita setelah lu turun ya? Setelah gue sampai di rumah. Dia bilang, gue ngerasain ini. Nah, sama ternyata gue juga. Ternyata bukan 1-2 orang doang bang yang cerita. Banyak ya? Hampir 4 orang, karena pas di situ gue berempat sama teman gue, semuanya dengar bang. Cuma mereka pada diem saat itu ya? Pada saat itu sih diem aja. Nah, puncak lah ya? Nah setelah itu lu puncak, nggak ada masalah apa-apa? Nggak ada. Nah setelah turunnya nih? Iya setelah turun ini. Temen gue yang kencing ini bang. Itu kejadiannya di Sabana ya? Sabana, kita turun lagi bang, pos 5, tempat orang ngecamp nih. Agak kita maju sedikit lah. Maju sedikit kan saat itu kan emang trek itu kan bonus lah, ibarat kata kalau anak-anak bonus itu bilang bonus, datar ya. Iya, sebelum kita memasuki hutan-hutan damar kayak gitu bang. Kan hutannya di situ agak sedikit doang kan bang, pohon-pohonannya. Sedikit ya, itu. Di situ. Dia datar ya, datar, bonus lah. Bonus. Dan anehnya lagi temen lu itu yang kencing sompral itu, seakan-akan kayak jatuh terguling gitu. Iya. Setelah turun, dia jatuh bang, guling-gulingan tepat di depan mata kepala gue sendiri. Di saat itu gue nggak dokumentasi ataupun video bang, jadi susah juga ceritanya. Saat itu gue doang yang ngalamin sama teman-teman gue. Gue bilang, lu kenapa jatuh? Tapi dia nggak cerita bang situ. Tapi nggak masuk akal sih kalau menurut gue. Nggak masuk akal bener bang. Iya, nggak masuk di logika. Dengan ya kita tahu kan datar. Seharusnya kalau dia jatuh ya udah jatuh. Iya jatuh. Nggak terguling begitu. Seakan-akan kayak ada yang mendorong dari belakang. Gitu. Bener. Gue mikir juga emang kayak gitu bang. Wah ini aneh. Apa mungkin karena dia kencing sebaran kali bang? Maksudnya kencing. Ya kencing apaan sih? Dado-dado. Luar bener itu. Bener-bener. Singkat cerita setelah kejadian itu sampailah pos 2 lu ya? Iya di pos 2 bang. Di pos 2 juga lu melihat kunang-kunang bang pertama. Kunang-kunang di atas semak-semak. Yang gue lihat lagi nih dia lagi bang yang tadi malam gue lihat.
Yang tadi malam dan yang tadi siang juga ya? Iya. Apa mungkin karena gue senderan di pohonan ini kali bang ya? Mungkin. Oke. Tuh sosoknya emang bener-bener pucet banget bang. Kalau misalnya orang mah nggak mungkin pucet kayak gitu. Lagi juga ngapain sih orang pakai cumpang campi, pakai celana pendek juga kan bang. Di situ, wah ini aneh, bener aneh. Langsung gue turun aja deh. Nah, tanpa basa-basi lagi. Pos 2 turun lalu ya ke base camp. Ya. Sampai base camp pun lu langsung bercerita ke teman-teman lu semua. Iya. Ada kejadian apa langsung lah bercerita di situ. Iya, bercerita. Dan Mas Eko saat itu juga menyadari ya kan. Menyadari ya, Mas. Nah, saat lu tiba-tiba pas di track itu, Mas Eko gue depan aja. Iya. Nah, dia sempat bilang pas itu, bang waktu itu lu ngeliat apa emang? Wah di situ saya ada yang pertama ada jejak kaki bang. Saya bilang kan Mas Eko, saya ngeliat sosok orang bang lagi nunduk begini, mukanya pucat. Saya di situ, wah berarti sama apa yang gue lihat. Dia bilang kayak gitu. Nah sama si cewek ini juga bilang kayak gitu. Dia ngeliat orang lagi duduk, ternyata pas disenterin lagi nggak ada. Gokil banget sih ceritanya. Lagi yang gue bingung bang, dia ini center nih kayak seakan-akan center norak gini bang, maksudnya ke hutan-hutan gini. Karena waktu itu gue juga pernah ngalamin kayak gitu bang. Kita belajar dari pengalaman. Iya, jangan pernah belajar dari so tahu. Iya. Belajar dari Mungkin pengalaman. dia iseng bang. Ya, bisa jadi. Nggak sampai di situ aja ya. Nggak sampai di situ aja. Camp, setelah lu pulang ke rumah pun lu masih Iya. diikutin saat itu. Masih bang. Itu gua penasaran sama yang pas lu sampai rumah, lu ke kamar mandi, tiba-tiba dia ada di depan lu. Ada di atas WC bang, lagi berdiri. Gokil banget sih ini. Setelah gue buka kamar mandi kan, gue masuk, gue ngeliat dia lagi berdiri gini. Wah langsung gue teriak situ bang, Ma, langsung, lu ngapa? Katanya nyokap. Di kamar mandi ada apa itu? Pas nyokap gue ke kamar mandi ngecek, ternyata nggak ada apa-apa bang. Di situ gue hampir 1 minggu kali ya, gue trauma masuk ke kamar mandi, pasti gue lihat-lihat dulu bang. Karena gue takutnya, ya kayak gitu lagi. Iya. Nggak sampai di situ, teman lu juga gitu ya? Temen gue ini kan yang sempat bertengkar selama makan di Boim ini. Karena dia mungkin bokapnya orang pintar ya. Kita sebut aja orang pintar. Bokapnya bilang kayak gitu bang, lu jangan pernah naik ke gunung ini lagi, cukup ini aja. Karena yang ngikutin lu ini bukan sembarangan maksudnya bang. Kalau sosok-sosok kuntilanak atau pocong sih masih bisa ya disentil kali sama bokapnya. Ternyata butuh hijau. Gokil sih ini. Dan setelah dari bokapnya temen itu cerita jangan pernah lu naik gunung ke situ lagi. Sampai sekarang nggak pernah naik. Nggak pernah bang, nggak pernah. Kalau ada yang ngajakin juga, gue rasa dia nggak bakal mau bang, walaupun dikasih duit juga. Mungkin kalau ke gunung-gunung lain masih oke kan, masih nggak apa-apa. Kita belajar dari pengalaman aja kalau gitu bang aku ya. Iya, belajar dari pengalaman, jangan pernah belajar dari so tahu. Oke, mungkin itu tadi cerita dari Bang Akew ya bang ya. Ini gue pikir-pikir sih epic banget sih ceritanya, gila lo sampai ngikutin ke rumah lo. Iya, mungkin dari sekian pendakian gue tuh yang paling serem tuh di situ bang. Ini nih Gunung Lawu. Oke. Tapi gue nggak tahu sih setelah berikutnya atau gue mendaki gunung lain. Yang mudah-mudahan sih enggak lah. Siapa juga sih yang mau yang ketemu-temu kayak gitu. Benar. Kita kan niat kita kan gak gunung itu kan have fun, senang ya kan. Nggak mau lah ada hal-hal mistis kayak gitu ya kan. Kita juga pengen ngerasain hal-hal yang baru. Kalau menurut gue sih itu kenapa kayak gitu karena sebab dan musabab gitu. Iya. Karena atau mungkin apa karena faktor gue bawa sesuatu di dompet. Pemberian dari kakek gue ya. Oke, iya. Itu juga masuk akal sih bang. Tapi untuk saat ini sih gue udah buang bang. Karena gue berpikir karena gue suka jalan-jalan kan, suka naik gunung atau kemana. Kalau gue bawa ini terus, pasti bentrok lah bang antara si penunggu ini dan si yang gue bawa ini. Iya benar. Pasti bentrok lah. Jadi akhirnya gue buang karena kakek gue juga udah almarhum. Gue juga nggak tahu nih yang jagain siapa. Kosongan aja sekarang. Sekarang mau kosongan aja, normal biasa aja. Mungkin itu tadi cerita dari Bang Akew ketika pendakiannya di Gunung Lawu pada tahun 2019. Bang Akew mungkin punya pesan-pesan buat teman-teman semua yang nonton video ini. Buat teman-teman, ketika ada seseorang bercerita, kalian jangan pernah berpikir kalau cerita ini hoax. Karena semua orang punya pengalamannya masing-masing. Oke. Ketika kalian bilang seperti itu, ya gua harap sih next ke depannya ketika kalian naik gunung, kalian lihatlah sosok penunggu gunung itu, dan ketika kalian lihat itu,
sudah saatnya kalian cerita di channel-channel yang horor ini. Oke, gokil banget sih Bang. Gue mau nambahin sedikit boleh? Boleh. Bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga ya. Perlu banget, daripada dari mulai omongan, tingkah laku. Itu ya nggak cuma di gunung, di kehidupan sehari-hari kita juga harus diterapin kayak gitu. Bener Bang. Bang Akew ini punya YouTube juga ya, gue lupa ya Bang. Iya, baru aja bikin channel. Baru bikin ya Bang ya. Cemas LD. Cerita Cemas LD. Cemas LD. Cerita masa lalu di gunung. Oke, nanti gue taruh di bawah deskripsi ya linknya. Boleh. Kalau lu mau kepo-kepoin ininya, IG-nya juga boleh Bang. Boleh Bang. Ada IG-nya Bang? Ada di @ochki_akew. Ada paling atas. Mantap. Oke. Mungkin itu aja pembahasan gue bersama Bang Akew kali ini. Ambil sisi positifnya. Berulang-ulang kali gue selalu menjelaskan di akhir video atau di awal video. Bahwa saja ambil sisi positifnya, buang buruknya Bang. Bener, Bang. Jadi jadikan pelajaran buat kita semua ya Bang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.